Ayo tek. Saya tak. Wah, tak ajak tek, gak tek. Oke, hai gengs, balik lagi ke Yums Aquatic. Aku baru aja ngasih makan red maruku karena kemarin aku lupa kasih makan gitu loh. Aku lagi agak sibuk gitu. Nanti kalian bakalan tahu kenapa aku sibuk. Dari kemarin itu sampai nih kalian intip ke sebelah sini. Ini ikan-ikan belum diganti aja sama Jack. Tapi ini nggak masalah sih, soalnya emang edisi puasa aku nggak mau menyiksa Jack terlalu ya, jadi kita ganti airnya jarang-jarang aja. Makanya airnya dipendekin biar kalau misalnya airnya kotor dia tuh masih bisa ambil oksigen di atas. Nah, hari ini aku sebenarnya mau update ikan-ikan aku yang kan waktu itu aku pernah nih update ikan aku yang sakit. Terus gimana cara aku perawatannya, sama aku kasih obat apa aja. Ini kira-kira udah hampir 2 minggu setelah aku posting terakhir itu dia pengobatan. Nah, aku mau update ikan aku. Yang pertama, kita mulai dari sini aja kali ya. Nah, ini aku mau update. Kalian masih inget ikan ini yang dia di sebelah sini nih. Bentar, kita ajak ke sini. Nah, ini coba lihatin ke bawah insangnya itu. Nah, ikan ini tuh yang waktu itu sakit. Aku nggak tahu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya aku bilang dia tuh kayak jamur gitu loh. Tapi kan karena dia itu membesar, jatuhnya jadi kayak kutil gitu. Nah, ini pas itu yang aku kasih obat. Aku kasih Malavit juga, terus aku kasih garam ikan. Nah, ini update-nya itu sekarang kayak gini, gengs. Kutilnya itu kita bisa lihat ya, udah menghilang sih, udah kayak sisa bekasnya aja gitu loh. Nah, di zoom ya, Zek sampean. Sopo Zek? Cek. Nah, jadi ikan ini waktu itu kenapa sih kok aku kasih garam ikan? Sebenarnya garam ikan itu penting loh, gengs, buat ikan, karena garam ikan itu juga membantu untuk daya tahan tubuh ikan. Sebenarnya aku sempat searching kan barusan ini kayak sebenarnya kalau misalnya ikan air tawar itu tuh dia punya kandungan garam gitu loh dalam tubuhnya. Nah, makanya kita kasih garam ikan itu sebenarnya penting untuk ikan karena yaitu kebutuhannya dia untuk daya tahan tubuhnya dia. Terus garam ikan sendiri nitratnya itu juga berfungsi untuk membunuh parasit. Nah, kayak tadi aku bilang kayak jamur atau apa ya, kutil ya itu kan juga sifatnya kan parasit kan, dia nempel di tubuhnya si ikan ini. Nah, tapi penggunaan garam ikan itu juga nggak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, khususnya di ikan cana, nanti dia itu bakalan lepas lendirnya itu banyak banget. Kalian tahu kan kalau misalnya ikan cana itu dia, kalau misalnya kalian pernah pegang ikan kalian itu pasti kayak agak-agak licin-licin gitu. Nah, itu tuh ada lendirnya. Kalau misalnya kalian penggunaan garamnya itu berlebihan, yang ada ikannya kalian itu nggak sembuh, tapi malah mati karena terlalu banyak melepas lendirnya. Terus ini airnya tuh jadi kotor yang berbusa gitu. Biasanya nanti jadinya kayak gitu. Nah, ini aku seneng banget karena ternyata caranya berhasil. Jadi ini udah tinggal tunggu pemulihan sih. Nah, ikannya juga udah mulai aktif, tapi sebenarnya dia memang aktif sih, memang udah aktif, cuma ya itu tadi ada minusnya itu kayak ada jamur atau ya kayak kutil gitu. Sebenarnya kenapa sih kalau aku bilang kayak jamur, dia tuh mirip kayak ikan PO-an, ikan WCN gitu loh. Kalau misalnya kalian pernah beli auranti, puasa jadi haus. Nah, kalau misalnya kalian pernah beli auranti itu kan rawan biasanya kena jamur kapas. Nah, ini tuh case-nya mirip kayak gitu. Tapi kalau jamur kapas itu kan warnanya keputih-putihan gitu ya, kayak kapas putih. Nah, ini tuh warnanya hitam. Jadi aku nggak tahu sebenarnya penyakit pastinya itu apa, tapi dia bentuknya itu mirip kayak gitu. Putih saja nih awalnya, Pak. Iya putih sih. Terus kena obatnya jadi hitam. Oh, nggak aku sih ilmu gitu. Bekerja. Oke, aku mau lanjut lagi loh. Saya dulu nenang aku sih. Oh, iya. Nah, aku mau lanjut. Ikan kedua, aku susah aja kayak gini. Nah, ikan kedua ini si Selby.
Ya, jadi itu ikan yang waktu itu dicakar sama kucing aku. Nah, kenapa ini namanya Selby? Karena sebenarnya nama kucing aku yang nyakar dan gigit ikanku itu namanya Selby. Jadi biar aku mengingat ikan ini, aku kasih nama kayak sama kayak kucingku nih ya. Kalian, oke, ini boleh di zoom kalau sekarang cek. Nah, kalian pasti tahu kan ini ikan tuh masih kelihatan juga sisik-sisik yang baru tumbuh. Nah, jadi ikan ini tuh awalnya ini ada garis cakarannya juga, udah mulai nutup sih. Jadi ikan ini tuh waktu itu lagi aku sortir, gengs. Karena kan aku lagi angkat ikan-ikan yang dari lubukanku itu. Nah, ikan ini sebenarnya mau aku sortir gitu loh, dia nggak sakit, nggak kena sakit yang sama kayak ikan-ikan yang lain itu. Kenapa aku sortir itu? Cuma dia ini bunganya itu banyak sampai ke depan, sampai ke bagian tengkuk sini loh. Tapi sayangnya waktu aku sortir, dia ini loncat dan diterkam sama kucing aku. Akhirnya ya aku kasih aja videonya, mungkin kalian lupa kondisi awalnya si Selby ini waktu habis dicakar sama kucing aku. Kalian ini jadi badannya itu ya, itu panjang dari sini sampai ke belakang itu bekas cakarannya kan, kayak diterkam gitu. Terus ini kenapa kepalanya itu sisiknya terkelupas-kelupas juga itu kan karena kucing aku tuh nerekam kepala jadi kayak digigit gitu. Nah, untuk sekarang ini kondisi update-annya udah mulai balik untuk sisiknya bagian atasnya itu, tapi kalian masih bisa lihat kalau ini warnanya kayak agak keputih-putihan gitu ya karena memang baru tumbuh. Terus untuk di bagian tubuhnya juga udah mulai membaik banget sih dibandingkan sebelumnya, kalian bisa bandingkan sendiri. Nah, aku tuh sebenarnya sayang banget sama ikan ini karena kan aku sortir tuh bunganya tuh cabungnya itu sampai ke depan gitu loh guys, ke bagian tekuk nih, deket leher. Ikan punya leher ya sih. Pokoknya aku bilangnya gitu, sampai ke bagian tengkuknya itu loh. Jadi nih belakang siripnya dia itu kan masih ada bar yang paling depannya itu. Nah, si cabungnya itu ada sampai situ, tapi karena terkelupas sisiknya itu, jadi waktu diterkam sama kucingku, beberapa sisiknya tuh ya hampir kebanyakan yang udah ada cabungnya itu tuh terkelupas. Akhirnya ya kita harus menumbuhkan cabung lagi, gengs. Tapi kita lihat updateannya bareng aja ya. Soalnya kan cabung itu adanya kan kayak di ujung sisik. Nah, pas sisiknya terkelupas ya cabungnya hilang, jadi resikonya ya kita harus menumbuhkan ulang. Sebenarnya aku nggak tahu bakalan bisa tumbuh atau enggak, tapi pokoknya kita lihat updateannya bareng aja. Kayak aku bakalan sering update kayak gini, update ikanku. Jadi aku bisa ngasih tahu kalian gitu loh, treatment apa yang aku pakai, terus apakah treatmentnya berhasil atau enggak. Mungkin kalian mau coba atau kayak gimana. Nah, untuk sekarang dia itu udah mentalnya udah lumayan bagus. Sebelumnya kan memang ya dia sakit, terus otomatis mentalnya juga down. Jadi dia belum mau gigit kaca. Nah, sekarang itu dia udah mau gigit kaca. Jadi perkembangannya udah membaik banget dibandingkan sebelumnya. Begitu. Terus aku lanjut update. Kamu masih mau ngetik ini? Wes. Nah, aku mau update juga. Ikan aku ada yang sakit lagi. Bukan sakit sih sebenarnya. Ini karena ikannya bertengkar. Jadi waktu itu aku ada ikan yang dia masih satu lubukan. Terus kan aku taruh di tank ini. Jadi ada dua ikan, aku taruh di tank yang sama karena dia dari satu lubukan yang sama gitu loh. Aku pikir nggak masalah karena kan di lubukan itu ya mereka fine-fine aja. Tapi ternyata pas udah aku pindahin ke sini, ikan ini tuh tengkar. Nah, akhirnya di antara dua ikan itu ada satu yang kalah, gengs. Jadi buntutnya ini sampai ya coba sih. Jadi buntutnya itu
kegigit gitu sama ikan yang lainnya, jadi agak buntung gitu ya. Tapi ini bukan karena aku potong ya, buntutnya itu pangkalnya. Jadi karena bertengkar lah, akhirnya aku pisah nih ikannya. Terus ini juga aku perawatan. Nah, mungkin buat mengingatkan kalian lagi aja kenapa ini airnya itu pada aku pendekin. Nah, ini kalian bisa lihat ya, itu buntutnya kegigit sama ikan yang satunya. Tapi ikan satunya itu udah aku pindah di sini nih. Nah, tuh, jadi aku pindahin, aku pisah karena sepertinya jiwa teritorialnya dia udah keluar gitu, jadi harus dipisah kalau udah kayak gitu. Meskipun itu satu lubukan nih, dia lama di dalam satu lubukan, jadi kita pisah aja daripada makin PR ikannya bertengkar terus mati gitu kan. Nah itu sekian sih updatean review aku singkat hari ini. Sebenarnya aku banyak yang mau di-review, tapi aku juga dikejar sama deadline karena aku mau nyiapin konten berikutnya yang bakalan kalian sukain lah pastinya, updatean dari Yums Aquatic. Oke, jadi tungguin terus updatean ikanku karena aku bakalan update terus ikan-ikan yang ada di Yums Aquatic. Jadi jangan lupa subscribe. Jadi karena aku biar makin happy gitu loh kalau misalnya kalian subscribe, kalian komen banyak di aku tuh makin semangat bikin kontennya. Oke? Thank you, stay tune di Yums Aquatic.